Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Junita Safitri, SEMSI, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, serta teman-teman yang ada di kelas. Perkenalkan, nama saya Reza Ramdansyah, mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester saya. Saya akan memaparkan materi dengan judul Teori Kebijakan Moneter yang mencakup pengertian jenis-jenis instrumen kebijakan moneter baik dalam sistem konvensional maupun dalam perspektif Islam, serta contoh nyata penerapannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya untuk menjaga kestabilitasan ekonomi. Sasaran utama seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keseimbangan keuangan eksternal. Jadi, kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dilakukan bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang dan suku bunga. Tujuannya agar kondisi ekonomi nasional tetap stabil, baik dalam menghadapi inflasi, menjaga daya beli masyarakat, maupun dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri. Slide berikutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan ekspansif. Ini digunakan saat ekonomi melemah dengan cara menambah pasokan uang agar konsumsi dan investasi meningkat. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Ini diterapkan saat inflasi tinggi dengan mengurangi jumlah uang beredar agar daya beli masyarakat terkendali. Jadi, kebijakan moneter terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kebijakan ekspansif digunakan saat ekonomi sedang lesu. Caranya dengan menambah jumlah uang yang beredar supaya masyarakat lebih aktif belanja dan pelaku usaha lebih mudah berinvestasi. Yang kedua, kebijakan kontraktif, yaitu saat inflasi tinggi. Dalam kondisi ini, uang beredar dikurangi supaya harga-harga bisa dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Slide berikutnya, instrumen kebijakan moneter konvensional. Yang pertama itu operasi pasar terbuka. Kegiatan jual beli surat berharga untuk memengaruhi likuiditas. Yang kedua, cadangan wajib minimum. Bank wajib menyimpan sebagai dana di bank sentral. Yang ketiga, suku bunga. Menentukan bunga pinjaman bagi bank umum. Yang keempat, imbauan moral, arahan dari bank sentral agar bank bertindak hati-hati dalam memberi kredit. Dalam sistem konvensional, bank sentral memiliki beberapa instrumen utama untuk menjalankan kebijakan moneter. Pertama, operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat berharga. Kedua, cadangan wajib minimum, yaitu dana simpanan wajib dari bank umum. Ketiga, suku bunga diskonto, yaitu bunga yang dikenakan jika bank umum meminjam dari bank sentral. Dan yang terakhir, imbauan moral, yaitu arahan agar bank tidak gegabah dalam menyalurkan kredit.
Slide berikutnya, instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama itu sistem bagi hasil, mengganti bunga dengan kesepakatan bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Yang kedua, ada zakat dan wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengendali ekonomi. Yang ketiga, larangan riba. Sistem bunga dilarang karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketimpangan. Yang keempat, sukuk syariah, surat berharga berbasis syariah yang digunakan untuk mengelola likuiditas dan pembiayaan negara. Jadi, sistem moneter dalam Islam tidak memakai bunga atau riba, jadi instrumen berbeda. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai syariah. Zakat dan wakaf berperan juga menjadi instrumen yang dapat membantu pemerataan ekonomi. Sedangkan kalau larangan riba penting untuk mencegah ketimpangan dan eksploitasi, dan suku syariah digunakan sebagai alternatif pembiayaan negara yang bebas dari unsur bunga. Slide yang terakhir adalah contoh kebijakan moneter. Di sini ada konvensional. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Sedangkan syariah, pemerintah menerbitkan suku retail syariah untuk membiayai proyek pembangunan tanpa melibatkan bunga. Sedangkan masa pandemi, Bank Sentral melakukan pelonggaran kebijakan moneter agar perekonomian tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi. Contoh kebijakan moneter bisa kita lihat dalam beberapa kasus. Secara konvensional, saat ekonomi melambat, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah mengakses pinjaman. Dalam sistem syariah, pemerintah menggunakan suku retail sebagai pembiayaan pembangunan tanpa unsur bunga. Dan saat pandemi, kebijakan moneter dilonggarkan agar ekonomi tetap hidup meskipun tekanan sangat besar. Hadirin yang saya hormati, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya bagikan hari ini memberikan manfaat bagi semua orang. Tak lupa, karena ini adalah pertemuan terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu segala perhatian, kerjasama dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama presentasi maupun dalam pertemuan sebelumnya terdapat kata, sikap, atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan kelapangan dalam menjalani setiap langkah ke depan. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.